Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Bapak Ibu sedherek-sedherek jamaah salat Isya Masjid Al-Mukarramah, alhamdulillah. Monggo kita ngaturaken puji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wonten dalu menika kita saged nindakaken salat Isya kanthi berjamaah kalajengaken pengaosan rutin setiap Selasa malam Rabu. Mugi sedaya kala wau pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat ugi salam kejut dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga sahabat tabiin sumrambah dumateng umatipun, lan mugi kanthi shalawat menika benjang wonten yaumil akhir kita sedaya pikantuk syafaatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, keranten nika napa nggih? Kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Nggih, kita akan memasuki bulan Zulhijjah. Insyaallah nanti kalau tidak salah di hari Sabtu ya. Tanggal 1-nya hari Sabtu kalau tidak salah nggih. Sedangkan di bulan Zulhijjah menika enten salah setunggaling ibadah ya, menika ibadah kurban utawi ibadah udhiyah. Pramila wonten dalu menika bismillah insyaallah kita badhe bahas bab tentang udhiyah nggih utawi kurban. Kalau di buku yang kita bahas di sini al-adhahi ya, menggunakan kalimat al-adhahi, udhiyah berarti pakainya udhiyah. Pengertian ya, ta'riful udhiyah, pengertian udhiyah. Al-udhiyah lughatan ismun lamma yudhaha bihi, yakni nama hewan yang disembelih ya. Udhiyah itu nama hewan yang disembelih. Sedangkan menurut istilah dzabhu hayawanin minal an'ami ay al-ibili wal baqari wal ghanami fi ayyamil adha taqarruban ilallahi ta'ala. Yang dimaksud udhiyah adalah menyembelih hewan. Di sini hewan di sini an'am. Enten surat Al-An'am enten ya. Surat Al-An'am ya, binatang ternak, yakni ibil, onta, bakor, sapi, ghanam, kambing. Itu binatang ternak ya, yang dimaksud dengan an'am itu adalah binatang ternak itu ya tadi, onta, sapi, kemudian kambing. Ayam ini ku sanes tenan. Unggas ya, dari jenis unggas. Bebek nah, itu dari jenis unggas. Disembelih fi ayamil adha ya, pada hari raya Idul Adha ya, bukan hari raya Idul Adha saja, tapi nanti pada ayamul adha itu adalah hari-hari tasyrik ya, termasuk adalah hari-hari tasyrik. Taqarruban ilallahi ta'ala, sebagai bentuk untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi namanya udhiyah. Udhiyah itu adalah hewan yang disembelih ya di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, taqarruban ilallah ya, sebagai bentuk taqarrub. Nah, di sini taqarruban ya, sehingga kemudian sudah menjadi familiar di bahasa kita menggunakan istilah apa? Kurban. Pakai huruf ki ya, kurban ya. Kurban itu ya dari kata koruba, artinya dekat. Kurban itu adalah kegiatan
aktivitas mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas itu. Nah, itu kurban, artinya taqarrub. Ya. Dan makna kurban itu sebenarnya lebih luas daripada udhiyah. Udhiyah sendiri bagian dari kurban. Sedangkan makna kurban, maknanya niku lebih luas daripada udhiyah. Ya. Wonten kisah niku disebutkan ketika putra Nabi Adam, ya, Qabil dan Habil, ya, ketika diperintahkan untuk berkurban, ya, kedua putra Nabi Adam diperintahkan untuk berkurban. Artinya berkurban di sini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Ya karena Qabil itu dia profesinya sebagai petani, maka sebagai bentuk takorobnya, bentuk kurbannya adalah dengan hasil pertanian, buah-buahan. Sedangkan Habil itu profesinya sebagai peternak, maka kurbannya, ya, mendekatkan dirinya kepada Allah adalah dengan, ya, binatang ternak. Nah itu dua-duanya melakukan aktivitas apa? Kurban, ya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kalau kurban itu maknanya lebih luas, ya, maknanya lebih luas. Lah kalau mau dispesifik lagi, hewan kurban, oh berarti hewan yang digunakan untuk disembelih untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus niku nggih pakai huruf qi, kurban artinya itu dekat. Mula diserap dalam bahasa Indonesia menjadinya karib. Sahabat karib berarti sahabat dekat. Nah jenenge sahabat karib ini bukan sahabat dekat. Itu serapan dari bahasa, yaitu tadi kurban, ya, korba, ya, dekat artinya. Lah yang agak mungkin yang ya, salahnya itu kalau istilahnya adalah korban pakai huruf K. Kurban. Kurban itu kalau dalam kamus artinya adalah manusia atau hewan yang menderita disebabkan kejadian tertentu. Mungkin ada korban bencana alam. Nah, itu kan kurban gitu ya, pakai huruf K gitu ya. Kurban. Nah, maka nanti panitia jangan salah nulis. Panitia kurban. Ini korban PHP ini. Atau korban apa antum gitu. Nah, jadi kalau mau ditulis berarti pakai huruf Q, huruf Q, ya. Kurban, pakai takarrub, ya. Wa alam bisawab nika terkait dengan pengertian. Jadi pengertiannya adalah hewan binatang ternak, ya, yang disembelih di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, ya, taqarruban ilallah, ya, sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa syuri'at biqauli ta'ala, ibadah kurban ataupun udhiyah ini disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala wonten surat Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Ya kan, inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, ya. Fasholli, maka sebagai bentuk rasa syukur terhadap kenikmatan yang banyak ini adalah rasa syukurnya dengan fasholli, dengan mendirikan sholat. Fasholli li rabbika, ya, sholat, ya, untuk mengharap pahala dari Allah, mengharap ridho dari Allah. Wanhar, dan juga wanhar itu menyembelih. Nah, tapi ada perbedaan nanti Pak. Jadi kalau dalam bahasa Arab nahar, makanya jenengan sakit dibuka kayak Al-Kautsar itu wanhar. Wanhar itu, nahar itu artinya adalah menyembelih. Ada kata lain, ya, yakni adzabhu. Dzabhu juga menyembelih. Nahar itu menyembelih, dzabhu juga artinya menyembelih. Lah bedanya nopo? Nahar
Wanhar, wonten surat Al-Kautsar niku wau, wanhar, nahar, nun ha ra itu adalah tata cara penyembelihan hewan unta. Nggih. Kula mangsuli. Yang namanya nahar, wanhar tadi adalah menyembelih hewan unta. Nggih. Dengan cara bagaimana? Karena unta itu lehernya panjang. Ngoten nggih. Nek ajeng diambrukke niku ya angel ngoten niku. Malah sok didupak-dupak ngoten niku mulai. Nah, maka caranya adalah unta itu disembelih dengan cara ya dia tetap berdiri. Nah, nanti kakinya ada yang ditekuk, maka kemudian yang disembelih adalah bagian bawah leher. Nah, itu namanya nahar. Jadi bagian bawah leher. Karena lehernya panjang, yang disembelih adalah bagian bawahnya. Itu sebuah istilahnya adalah nahar. Sedangkan dzabhu, dzal ba ha dzabhu itu artinya juga menyembelih. Tapi menyembelih ini ya dilakukan untuk menyembelih hewan ternak, yakni berupa sapi dan kambing. Itu namanya dzabhu. Jadi sapi atau kambing dijatuhkan ya, dibaringkan di sebelah kiri. Jadi nanti ketika jagal sapi niku jatuhnya sebelah kiri. Ya, jatuhnya sebelah kiri. Nah, kemudian yang disembelih adalah bagian atas. Jadi mendekati napa niki? Rahang. Mendekati rahang. Nah, ini dzabhu. Jadi perbedaannya nahar dengan dzabhu. Jadi kalau nahar niku kangge nyembelih napa? Unta. Nah, itu di bagian bawah leher, sedangkan dzabhu niku kangge nyembelih sapi ataupun kambing, dan itu letaknya di bagian atasnya, sama-sama itu ya. Nah, kalau dalam ayat Al-Kautsar ini menggunakan istilah wanhar. Lah ada lagi satu lagi, akor, ain qaf ra. Itu adalah dipenggal. Foto-foto nyembelih tapi dengan cara dipenggal. Sebagaimana yang dilakukan oleh sinten? Kaumnya Nabi sinten? Yang unta niku dalam surat wasyamsi wadhuhaha itu kan. Fa'aqaruha. Nah, ini. Jadi untanya itu dibunuh dengan cara dipenggal. Nah, itu. Oh alam. Nah, terus di sini kemudian fasolli li rabbika wanhar, maka sholatlah ya untuk Rabbmu dan sembelihlah. Nah, ini disyariatkan pada tahun kedua setelah hijrah. Jadi riyen nalika Rasulullah kalian para sahabat tesih wonten ten Mekah dereng enten syariat kurban. Nggih, dereng enten syariat udhiyah. Malah zaman riyen niku kurban niku kagem berhala-berhala. Itu yang disebut dalam surat Al-Maidah ayat 90 itu ansab namanya. Jadi berkurban, menyembelih hewan kurban ditujukan kepada berhala. Kayak disembelih habis itu ditaruh di situ saja, mboten dikapak-kapak nih. Sampai membusuk di situ. Nah, itu namanya ansab. Nah, itu yang ketika kesyirikan ya melanda di kota Mekah. Menawi sinten Sofiyur Rahman Mubarakfuri wonten kitab Rahiqul Mahtum itu bahkan di sekeliling Ka'bah itu ya tidak kurang dari 360 berhala. Terus sekeliling Ka'bah niku berhala niku kathah, jumlahe kathah. Lah kadang orang datang ke situ dengan membawa hewan disembelih, ditujukan kepada berhala. Nah, itu kurbannya sinten? Orang-orang ya yang berbuat syirik ya jahiliyah zaman riyen. Nah, maka setelah Rasulullah hijrah pindah wonten ten kota Madinah, 1 tahun Rasulullah membangun masyarakat baru. Nah, kemudian tahun kedua baru ada syariat napa? Idul Fitri kalian Idul Adha. Terus syariat penyembelihan hewan kurban di hari raya Idul Adha niku baru ada
tahun kedua Hijriyah. Nah, ini salah satu syariat Islam. Wonten setunggaling hadis disebutkan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala doha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini amlahaini aqronaini. Rasulullah ya, beliau menyembelih binatang kurban ataupun udhiyah dengan kambing jantan berwarna putih dan bertanduk. Fawadha'aha fara'aituhu, kata Anas bin Malik, fara'aituhu, aku melihat Rasulullah wadi'an qadamaihi, kakinya diletakkan ala sifahihima, bagian samping leher. Kaki Rasulullah berada di samping leher, kemudian beliau mengucapkan doa, nah, kemudian menyembelih sendiri. Lah niki dalil diperintahkannya untuk melaksanakan ibadah kurban utawi udhiyah. Dalilnya terus wonten surat Al-Kautsar niku wau, kemudian hadis niki ya. Nah, itu dalilnya. Adapun hukumnya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum udhiyah. Menawi mazhab Hanafi mengatakan hukum udhiyah utawi berkurban itu adalah wajib. Ini menawi pendapatnya mazhab Hanafi ya. Berdasarkan apa? Nggih niku wau surat Al-Kautsar ayat nomor kali. Karena itu adalah menawi panjenengan mengke dibuka niku Al-Qur'an terjemah, itu menggunakan kalimat perintah. Fasolli, maka sholatlah dan sembelihlah. Nah, niku bentuk kalimatnya apa? Perintah. Maka menurut mazhab Hanafi mengatakan karena itu perintah, maka sifatnya adalah wajib. Ya, al-amru yaqtadil wujub itu. Nah, kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah ngendika ngeten, man wajada sa'atan falam yudhaha fala yaqrabanna musholana. Barang siapa yang memiliki kelonggaran, kelapangan harta, maksudnya kelapangan harta, kemudian kok tidak mau berudhiyah, tidak mau berkorban, Rasulullah ngendika fala yaqrabanna musholana. Ojo cedak musolana. Musola di sini adalah musola tempat Rasulullah melaksanakan sholat Id, musola tanah lapang. Bukan musola maksudnya masjid, bukan. Jadi naliko cukup mampu ya, dalam artian dia mampu ya. Kemudian kok tidak mau berkurban, maka kata Rasulullah, jangan dekat-dekat musola kami, jangan dekat-dekat ya tempat kami melaksanakan sholat Id. Kata Rasulullah SAW seperti itu. Nah, ini menurut mazhab Hanafi. Sedangkan menurut Maliki dan Hambali itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Terus ingkang gadai kelonggaran, mampu, ya, maka sangat dianjurkan nanti di hari raya Idul Adha untuk menyembelih hewan kurban. Nah, sedangkan menurut mazhab Syafi'i hukumnya adalah sunnah kifayah. Nah, ada istilah dalam mazhab Syafi'i namanya sunnah kifayah. Padha dene fardu kifayah. Sunnah kifayah niku napa? Hukumnya sunnah ning kifayah. Ya. Kifayah itu maksudnya apa ya? Ya dituntut. Ya. Paling tidak harus ada. Ya. Langkung-langkung dalam sebuah keluarga, ya, dalam sebuah keluarga itu paling tidak setiap tahunnya ya ada yang berkorban satu. Ya. Maka di sini dianjurkan wahiyya sunnah ainun lil munfarid, ya. Sunnah yang ain, yang wajib bagi setiap personal. Sunnah kok wajib ya, bahasanya pripun nggih? Sunnah yang ditujukan kepada setiap personal, ya, paling tidak ya seumur hidup sekali. Gitu ya.
Ya, seumur hidup sekali. Sunnah tapi pribadi-pribadi itu. Nah, melalui saged mungkin di sini disebutkan hendaknya setiap tahunnya anggota keluarga itu ada yang melakukan ibadah kurban. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i. Terus ini ya monggo ingkang gadai kelonggaran menika bisa ya dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Wa alam bisawab Bapak Ibu rahimakumullah. Terus ternyata napa nggih beberapa kasus yang ada itu ternyata ibadah kurban ini kok kaitannya adalah mau atau tidak mau gitu. Bukan mampu atau tidak mampu. Ya, karena nggih nyatane nggih enten ya. Kalau dilihat niku jan-jane nggih hitung-hitungane mampu. Ning nggih mboten purun kok nggih. Dereng purun ya akhirnya ndak mau kurban. Tapi ya ada orang nek dilihat secara ekonomi kesehariannya nggih pas-pasan lah kagem kebutuhan harian ananging saged ibadah kurban. Nah, terus kan ada nggih biasanya viral ada seorang tukang rongsok nggih, tiap harinya nabung kan gitu. Ada tukang rongsok tiap harinya nabung kemudian ikut kurban. Nah, cara hitung-hitungan kan tukang rongsok yang ngambili niku nggih itu dapatnya berapa. Tapi karena keinginan yang kuat, aku pengen melu kurban, ada kemauan yang kuat, akhirnya bisa ikut kurban. Ya, sedangkan yang mungkin ada kelonggaran karena tidak ada kerentek, buatan enten kerentek, buatan enten keinginan, akhirnya nggih. Nah, gitu. Maka itu monggo menika bisa disiasati dengan mulai menabung. Mergo nek langsung banyak niku di hari H, waduh, iurane pinten? 3 umpami 3 juta untuk sapi, waduh. Nek saiki ya ora eneng ya nek saiki, tapi kalau kemudian ada kemauan sudah mulai nabung 1 tahun kemudian dibuka tabungan mungkin kan kekurangannya tidak seberapa lah baru wa alam bisawab. Terus menika terkait dengan hukum nggih, hukumnya tadi para ulama berbeda pendapat dan mengatakan sunnah muakkadah ya, ada Syafi'iyah mengatakan sunnah kifayah likulli baitin, di setiap keluarga. Niku terkait dengan hukumnya. Nah, kemudian terkait dengan syarat-syarat syurutul udhiyah wa waktuha, syarat udhiyah dan waktunya. Tutlabul udhiyah indal qudrah 'alaiha, ya, dianjurkan bagi orang yang memiliki qudrah engkang gadai kemampuan, dalam hal ini adalah harta, ya dianjurkan untuk melaksanakan ibadah kurban. Fala yutalibu bihal ajiz, sedangkan orang yang tidak mampu, ya nggih jenenge mboten mampu kok nggih, maka tidak dituntut. Lah, cuma para ulama berbeda pendapat. Kadar seorang niku dihitung janjane si fulan niku mampu napa mboten gitu. Itu kadarnya bagaimana? Standarnya das pundi? Orang itu dikatakan mampu atau tidak, ya. Lah menurut mazhab Syafi'i disebutkan dikatakan mampu kalau dia memiliki kelebihan dari harga hewan udhiyah. Kalau Bang Suli, kalau memiliki kelebihan ya dari harga hewan udhiyah. Seumpami ada orang punya uang 5 juta di hari H itu ya, atau dalam 1 bulan ini untuk pengadaan hewan itu dianggarkan 3 juta. Nah, berarti maka dihitung mampu karena dia memiliki kelebihan dari nilai hewan udhiyah tadi. Ya. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i ya. Jadi dia dianggap mampu itu kalau itu tadi ya memiliki kelebihan ya dari harga hewan sapi ataupun hewan udhiyah. Nah, ini kadar kemampuannya di situ.
Nah, adapun syarat sahnya, nah, ini syarat-syaratnya. Yang pertama terkait dengan hewan. Ya. Terkait dengan hewan kurban, salamatul hayawan minal uyub. Hewan yang dijadikan kurban ini terbebas dari cacat. Terbebas dari cacat. Lah cacat yang tidak diperbolehkan itu napa mawon yang disebutkan dalam hadis adalah satu, al-auru al-bayyin. Al-auru itu buta. Ya, benar-benar buta, yang jelas-jelas buta. Satu, ya, binatang yang buta itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, wal maradu al-bayyinu. Jelas-jelas sakit. Ya, apalagi dulu tahun kemarin gitu, rame-ramenya PMK. Ya, ada rame-ramenya PMK. Jadi saderenge niku sing kenging corona niku tiyange lah kenten sapine sing kenging corona. Ada istilahnya kemudian itu. Lah ini tidak boleh ya. Al maradu al bayyin. Hewan yang jelas-jelas sakit ini tidak boleh digunakan untuk udhiyah. Wal araj, pincang. Ya, hewannya pincang, jelas-jelas pincang. Nah, ini tidak boleh. Wal ajafu, kemudian kurus. Kurus sampai-sampai tidak ada sumsumnya. Di kulitnya mau isine balung. Persembelih kulitnya isine balung, wah reneng dagingnya. Nah, ini tidak boleh digunakan untuk kurban. Nah, inilah 4 aib ya, 4 cacat ya, hewan yang tidak boleh digunakan untuk kurban. Buta ya, jelas-jelas buta, kemudian sakit, jelas-jelas sakit ya, kemudian pincang, kemudian selanjutnya adalah kurus ya, hewannya kurus. Nah, ini tidak boleh. Kemudian selanjutnya qaunut tadhiyah fi waqtin makhsusin. Pelaksanaannya yakni di waktu khusus. Kapan? Gini ku hari raya Idul Adha, berarti tanggal 10 Zulhijjah, dan hari-hari tasyrik, yakni hari ke-11, 12, dan 13 di bulan Zulhijjah. Dimulai sejak kapan penyembelihan itu? Dimulai sejak selesainya dilaksanakan sholat Idul Adha. Ya. Selesai sholat Idul Adha, khutbah, termasuk khutbahnya selesai, ya, sholat dan khutbahnya selesai, ya, baru dimulai penyembelihan. Lah menawi disembelih sebelum sholat, tidak boleh. Ya. Dimulai penyembelihan itu kok sebelum sholat, maka tidak boleh. Dianggap bukan kurban, dianggap ya hanya sembelihan biasa. Mula ya, yang tahun kemarin niku karena ada perbedaan hari raya kurban ya, di masjid kami kemarin menanyakan gimana ini penyembelihannya hari apa. Nah, saya usulkan untuk ditanya niki peserta kurban niku hari rayanya kompak nopo mboten, atau ada yang hari raya yang kedua yang ikut pemerintah. Ya, nah, ternyata setelah dihubungi para peserta kurban itu ada yang hari rayanya ikut pemerintah, berarti hari kedua. Maka kalau seperti itu penyembelihannya di hari yang kedua. Supados napa? Supados kurban orang yang ikut hari raya yang kedua ini kurbannya sah. Karena dia belum sholat. Dia baru sholat Idul Adha, dia baru merayakan hari raya Idul Adha di hari yang kedua. Nah, gitu. Nah, ini sebagai salah satu napa nih. Karena kemarin ada usulan, ya ora, mana yang kene masjid kene bakdone dino pertama yang sembelih dino pertama gitu. Lah maka kemudian lah iki engko sing ternyata yang mudhohi itu berarti orang yang berkorban niku tibake hari raya Idul Adha-nya hari kedua, berarti kiambake dereng salat. Nah, maka nanti ibadahnya tidak, karena peserta
yang korban itu bukan hanya dari jamaah situ saja, karena juga dari jamaah luar. Maka panitia menghubungi, Pak jenengan niki tumute korban dinten napa niki? Hari pertama napa hari kedua? Oh saya hari kedua. Berarti ya sudah ngalah disembelih di hari yang kedua. Ya, hari tasyrik bagi yang pertama, tapi hari pertama bagi yang kedua. Gitu. Lah demikian. Supados napa? Yaitu tadi sama-sama kurbannya sah. Wah alam niki mengke sami napa mboten niki? Nah, menawi dipastikan kok semuanya, semisal di panitia menghubungi para mudhohi peserta kurban, wah ini semuanya di hari raya pertama semua, ya sudah. Afdolnya memang di hari raya Idul Adha, karena semua pesertanya itu hari raya di hari yang pertama, ya sudah sembelih di hari itu lebih utama. Tapi kalau tadi ternyata pesertanya ada yang ikut hari yang kedua, ya tadi dalam rangka satu menjaga itu tadi, ya. Karena ada kasus Pak, ya. Di sini di tetangga itu ada kasus, nah, panitianya orang urusan, ya, seneng kene, ya egois Pak, panitianya egois. Jadi si pihak pengkorban itu sudah loh, saya hari rayanya kedua itu ya, tapi dari panitia lah sini nganu hari raya di masjid sini, hari rayanya pertama, ya sudah pertama. Nah itu akhirnya si mudhohi ini kecewa, kasihan. Akhirnya sok neh aku rata korban yang kono. Nah itu akhirnya yang muncul seperti itu terjadi di dekat sana. Ya, itu maka bagi panitia mungkin atau bagi takmir, ya monggo nanti bisa, kalau ternyata nanti hari raya Idul Adha-nya itu kok berbeda, monggo dihubungi para mudhohinya supaya itu tadi satu ibadah kurbannya itu sah, ya. Yang kedua ya saling menjaga napa tadi toleransi gitu ya. Wa alam bisawab. Dados niku ba'da salat Id ngantos kapan? Sampai tanggal 13 Zulhijjah ba'da asar qoblal hurub, sebelum matahari tenggelam. Terus besok Muhammadiyah sudah menentukan tanggal 17 ya. Berarti tanggal 17, 18, 19, tanggal 20 ba'da asar, jam-jam sekawan, jam gangsal, sakderenge matahari tenggelam, nah itu batas akhir penyembelihan hewan udhiyah. Saumpami mampune di hari yang ketiga. Ya, mergone napa? Hari pertama duitnya sik disilih wong, ditakih-takih iki duit arep kanggo korban iki. Usik urung eneng. Tibake nyaure di hari yang kedua atau ketiga semisal. Wah, yes. Akhirnya dibelikan hewan kurban sembelih di hari yang ketiga. Maka batas akhirnya itu tadi. Napa? Ba'da asar, sebelum maghrib disembelih. Lah, adapun nanti kok pembagiannya, lah nek disembelih ba'da asar iki kok ora nyandakno, bagine kangelan. Waktune ndak masalah kalau pembagiannya. Yang penting yang dihitung adalah penyembelihannya. Ah itu. Adapun kemudian kok ketika di tetel-tetel, dikuliti dan lain sebagainya kok ngantos ba'da maghrib saumpami, pembagian kok sampai ba'da isya saumpami, nah tidak masalah. Yang dihitungnya adalah apa? Ya, waktu penyembelihannya. Niku batas akhirnya di situ. Ya. Dan termasuk di hari-hari tasyrik itu, ya kita masih diperintahkan untuk apa? Mengucapkan takbir. Kita masih ingat nggih pembahasan sholat Id niku, ya hari-hari takbir itu termasuk hari-hari tasyrik. Mula mengke mboten napa-napa. Di hari 11, 12, 13 hari-hari tasyrik, wah anak-anak dijak takbiran yang masjid. Ba'da asar, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya, mboten napa-napa. Itu merupakan syiar. Ya. Nah, adapun hari raya Idul Fitri, ya pada malam Idnya itu, ya pada malam Idnya itu. Tapi kalau hari raya Idul Adha
Maka takbiran niku nggih ya pas tanggal 10-nya, kemudian juga ditambah dengan hari-hari tasyrik. Lah niku. Lah niki waktu penyembelihan ya hewan udhiyah, yakni arba'atu ayyam, 4 hari. Yaumul Id, yakni hari raya, wa ayyamut tasyrik, dan juga hari-hari tasyrik. As-salasatu ba'dal ashr, yakni 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Ayyamut tasyrik ya kulluha minhar, atau dalam hadis kullu ayyamit tasyrik dzabhun, setiap hari-hari tasyrik itu adalah menyembelih. Nah, terus monggo saumpami ya karena mungkin ada halangan lah ya, maka tidak masalah. Tapi kalau utamanya ya di hari raya itu, utamanya adalah di hari raya. Niku terkait dengan waktu penyembelihan. Kemudian disyaratkan wa yustaratu fil mukallaf, orang yang berkurban berarti mudhahinya nih ya. Mudhahinya 1 ayakuna musliman, dia harus seorang muslim. Sing kurban muslim. Kemudian hurron, merdeka. Ya. Karena nek budak, nah sekarang tidak ada budak ya. Zaman dahulu nek budak itu milik tuannya. Nah dia tidak bisa. Ya. Kemudian balik, ya, akilan, berakal, mukim, statusnya dia adalah mukim, mustati'an, memiliki kemampuan maksudnya di sini adalah kemampuan dalam hal harta. Kemudian fala udhiyah alal kafir, maka tidak boleh orang kafir udhiyah, murni udhiyah. Ya. Ada non muslim datang ke masjid menyerahkan hewan kurban, wah ya, itu bukan udhiyah namanya. Lah terus napa? Ya sembelihan biasa mungkin ya. Kanggo tambah-tambah mbok boleh niku. Dagingnya kurang mbok boleh kanggo tambah-tambah. Wala ala raqiq, dan juga ya bukan budak, wasohir, bukan dari anak kecil ya. Kemudian juga orang gila, ini juga tidak. Ya. Nah ini syarat mukallafnya. Wa tustaratu niyah al-udhiyah, harus ada niat. Nggih. Bapak Ibu, panjenengan ingkang mengke badhe nindakaken ibadah kurban kedah ada niat bahwa ini adalah niat ibadah kurban. Karena apa? Nek ndak ada niat kados dene ya sembelihan biasa. Ya. Dalam hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan ya niatnya. Kemudian jenis hewan yang digunakan untuk kurban. Ya tadi para ulama sepakat hewan yang digunakan untuk kurban ada an'am. Yakni la tasihul udhiyah illa bil an'am. Tidak sah melaksanakan ibadah udhiyah kurban kecuali dengan an'am, yakni unta ya. Kemudian bakor, sapi, hunam. Nggih, hunam kambing ataupun domba. Unta panjenengan ajeng ibadah kurban unta ya, bisa. Nggih. Nggih. Ning udhiyahe ten mriko, ten Yaman. Titip sing ten mriko. Sanjange murah, Pak. Katanya kemarin ada informasi teman-teman yang di Yaman itu ingkang sekolah wonten mriko namung 16.500.000 unta. Nggih. Satu untanya itu 16 juta. Di sana, nggih. Di sana itu ada pelayan Ayub. Kalau 16 juta katanya seperti itu. Ya. Nah, kemudian sapi dikiaskan juga kerbau. Nggih. Sini jarang nggih. Ya, jarang kerbau. Nah, riyen ngen kula niku hampir tiap tahun waktu saya kecil itu tempat saya kerbau, Pak. Di pesisir itu kerbau, banyak kerbau, ibadahnya kerbau. Wah, alam saya tanya sama orang-orang mbah-mbah zaman riyen niku karena katanya masih memiliki
kepercayaan, karena dulu kan sebelum Islam kan Hindu ya. Sapi niku menurut agama Hindu itu kan disucikan itu. Jadi di daerah-daerah pesisir sana itu ya masih pakai kerbau. Tapi alhamdulillah kemudian ngaji dapat ilmunya ya termasuk sapi ya. Kerbau juga diperbolehkan. Honam kambing. Kambing di sini dengan segala jenisnya, baik itu kambing Jawa atau kambing gembel, ya itu boleh. Ya, ini. Lah itu hewan yang digunakan untuk udhiyah. Lah, cuma para ulama berbeda pendapat mana yang lebih utama di antara hewan-hewan tadi. Okay. Langkung utama kurban kambing, nopo onto, nopo sapi. Nah, maka para ulama berbeda pendapat di situ. Sebagian ulama mengatakan ya yang lebih utama adalah berkurban dengan hewan yang lebih banyak dagingnya. Ya, dalam hal ini berarti urutannya adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Dalilnya apa? Dalilnya kados dalil sing sholat Jumat niku lho. Barang siapa yang datang sholat Jumat awal seakan-akan dia berkorban seekor unta, kan berarti yang disebut unta rien. Nah, berarti kan ini spesial kan itu. Kemudian yang berangkat di jam yang kedua seakan-akan berkorban dengan seekor sapi, seterusnya kemudian kambing. Oh, berarti berdasarkan hadis ini ya lebih utama adalah berkorban dengan unta karena dagingnya lebih banyak. Ada sebagian ulama yang mengatakan seperti itu. Dalilnya dari niku ya hadis sholat Jumat niku. Lah ada yang mengatakan yang lebih utama adalah dengan kambing. Dalilnya apa? Ya karena Rasulullah itu udhiyahnya ya dengan kambing. Lah ini mukhtalaf, memang para ulama berbeda pendapat di situ. Ya nek cara kambing dibagi kagem mriki sak RW nggih. Ya kurang nggih. Lah nggih. Saon di suduk sate yo mung ya kurang lah nggih. Nah itu jadi ya monggo itu. Ya mungkin ada ya ada juga sebagian kawan-kawan ya ndak. Ya utama kambing nggih monggo, menawi ajeng ibadah kurban kambing nggih monggo, menyesuaikan dana barangkali juga itu yang mau ibadah ya dengan sapi ya, karena dagingnya lebih banyak juga tidak masalah. Lah itu terkait dengan hewan. Nah adapun umurnya niki ketentuan umur nggih. Ketentuan umur adapun untuk sapi ataupun untuk onta itu genap umur 5 tahun. Nggih. Genap umur 5 tahun masuk tahun ke-6. Itu kalau unta. Adapun untuk sapi ya genap 2 tahun masuk tahun ke-3. Adapun untuk kambing ya, kambing di sini berarti kambing Jawa itu 1 tahun. Cuma dalam mazhab Syafi'i 2 tahun, genap 2 tahun dalam mazhab Syafi'i. Tapi menurut jumhur yang lain, menurut mayoritas ulama yang lain, genap 1 tahun, masuk tahun kedua. Sedangkan untuk domba, ya itu 6 bulan. Domba itu 6 bulan. Ya, genap 6 bulan, nah itu baru boleh digunakan untuk kurban. Itu usia ya, hewan yang digunakan untuk kurban di situ ya usianya. Setunggal mulai nggih Pak nggih terkait dengan pengadaan. Nah niki terkait dengan pengadaan hewan kurban. Para ulama bersepakat kaunu dha'ni wal ma'is an wahidin faqat. Dalam pengadaan hewan kurban berupa kambing maupun domba itu dari 1 orang. Pengadaan uang untuk beli itu dari 1 orang.
Akan tetapi boleh diatasnamakan untuk keluarga. Mungkin-mungkin saya difahami. Pengadaan untuk membeli kambing utawi domba itu dari satu orang. Ya, untuk kambing nih, berlaku untuk kambing ataupun domba itu pengadaannya dari satu orang. Nah, kemudian orang itu mengatasnamakan untuk keluarga, tidak apa-apa. Terus panjenengan menawi ajeng korban mindo tumbas ngagem artone jenengan, lah mengke diserahkan ke panitia, ini atas nama keluarga saya. Bukan atas nama saya, tapi diatasnamakan keluarga. Keluarga itu berarti siapa? Yo istri, yo anak, kek yo putune melu, kek bae yo melu, ndak apa-apa. Buyute diniatke melu ndak masalah. Ndak boleh. Ya. Rasulullah menika menyembelih 2 kambing tadi. Yang satu beliau niatkan untuk Rasulullah dan keluarga, yang satu diniatkan untuk umatnya. Wah, ini mula sok enten sing rada dalil, wis kurban kok. Dikurbanke sapa? Kanjeng Nabi. Ya, akhirnya ora gelem kurban. Wis jare ngomong wis dikurbanke Kanjeng Nabi. Lah padahal umatnya Rasulullah kan banyak, ya. Nah, berarti satu kambing diatasnamakan sak umat ya, itu. Maka boleh. Tapi dalam pengadaannya, dalam membelinya itu dari satu orang. Ya. Tapi boleh diatasnamakan untuk keluarga. Nah, itu untuk kambing. Adapun ibil dan bakor, adapun unta dan sapi, an sab'ati ashos, pengadaannya yakni boleh 7 orang dalam satu kolektif, berarti sapi kolektif itu 7 orang. Berapa? Maksimal tidak boleh lebih, ya, maksimal 7 orang. Sebagaimana hadis Jabir, naharna ma'a Rasulillah bil Hudaybiyah, kami melakukan ibadah udhiyah di Hudaybiyah, al budnah an sab'atin wal baqaratu an sab'atin. Unta itu dari 7 orang, ada 7 orang patungan beli unta, kemudian disembelih. Sapi pun demikian, 7 orang ya, kemudian ya disembelih. Lah ini menurut mayoritas ulama untuk pengadaannya sama, boleh diatasnamakan keluarga. Berarti satu kelompok ada 7 orang disebut ke atas nama keluarga bapak siapa. Ya, maka ini kalau saya seringkalinya untuk mengusulkan, semisal ada orang mau berkorban nggih. Korbane sinten niki? Korbane kula. Loh, jenengan tok, Pak. Lah, bapak ibu mboten dianu, putra-putri mboten ditumut gitu. Nah, kemudian kita sarankan diatasnamakan keluarga. Kajengin apa? Agar keluarga juga mendapatkan pahala dari kurban tadi. Jadi jangan egois. Namun Mas Amir lah, istri dan anaknya ndak dilah. Maka nanti panitia ya menyebutkan ini dari keluarga bapak siapa, dari keluarga bapak siapa. Nah, itu jadi Allahumma hadza minka walaka, Allahumma hadza min siapa? Ya Allah, ini dari keluarga bapak si fulan, keluarga ibu si fulanah. Ya Allah, Allahumma taqabbal minhum, ya Allah terimalah ya udhiyah mereka. Bismillahi Allahu akbar, nah itu. Jadi diatasnamakan keluarga. Itu ya. Bahkan boleh juga diniatkan, digabungkan bagi mungkin yang sudah meninggal, itu juga boleh. Ya, sekali lagi tergantung dengan niatnya itu tadi. Lah itu terkait dengan pengadaan, ya, pengadaan hewan kurban. Ya, jadi maksimal untuk sapi itu 7 orang. Lah adapun kalau kurang bagaimana? Lah kurang boleh. Satu saja boleh, kan gitu. 1 orang saja boleh, kan itu. Maksimalnya 7 lah, nek kurang dari 7 ya boleh, 1 orang sendirian saja boleh. Lah maka kalau terkumpul menutup nggih Pak nggih. Yang terakhir, alhamdulillah. Qadarullah mbok pilih kelompok terakhir hanya terkumpul 6 seumpami. Enggak masalah. Nah,
Tinggal nanti dikomunikasikan dengan para peserta. Peserta kelompok terakhir 6 apa gangsal? Kelompok 6 peserta sapi kelompok 6 ngapunten niki kelompok jenengan terkumpul kantun hanya 6 saja. Pripun niki? Nggih, monggo sami dirembuk. Ya ora apa-apa, 6 diangkat bareng-bareng. Nggih pun padoske barang. Nggih, padoske lembu sapi. Dengan harga berapa? Harganya ya sama dengan yang lain. Seumpami harganya disamakan berarti iurannya lebih. Kan itu. Nah, memang mau disamakan harganya atau ya wes kok sak kumpule piro. Nah, kan itu. Pinten, Pak? 3 juta. 3,5 kali 6. Pinten niku? 21. Ya. 21 nggih. Tes angsal niku nggih. Ya sudah, masih dapat. Ya udah dibelikan. 6. Berarti atas nama 6 orang. Nah, itu yang demikian, Bu. Boleh. Ya, kurang dari 7 tidak ada masalah. Ya. Wah, lah ini hanya terkumpul 5. 5 berarti nek 13, 17, 18. Nek seumpami 5 orang, 3,5 kali 5. 17,5. Sekolah ke babon-babon sing majer-majer. Angsal. Ya, karena memang tidak disyaratkan harus jantan. Afdolnya utamanya jantan. Ya. Afdolnya utamanya jantan. Seumpama ndak ada ya, mergo danane nggih mepet ngeten niku, maka ndak apa-apa. Kula saya mau kalian Pak Mudin Rin. Ya, saya dulu pernah ditunjuk panitia. Niki lho Pak Mudin menawi riyen nggen Pak Eko Celember niku ngilen betina majer niku riyen. Nah, nggih, kali Pak Mudin niku. Karena apa? Hanya 6 orang, Pak. 6 orang, seingat saya dananya hanya 19. Wah, riyen kalau ke Pak Mudin yang utara rumah niku kan ada nggih Pak nggih. Wah, danane ndak nyandak. Nah, Pak Mudin, enten Mas. Neng wedok majer, wah lah apa-apa, lah ternyata lebih besar ternyata, malah dapat lebih besar. Nah, itu, ya, nah, yang demikian tidak masalah. Ya, para ulama tidak mensyaratkan harus jantan, tidak ya, betina boleh, cuma memang yang lebih utama adalah jantan, gitu, yang lebih utama. Ya, nah, betina boleh, maka jan-jan ini ku cara napa nggih dipadoske mendo-mendo sing betina-betina niku nggih di murahan seumpami niki wah lah ini danane cuma hanya sekedar 2 juta niku. Oh ya saya entuk iku babon majer, oh babon majer napa betina majer, oh ya lemu lumayan lah itu. Artinya ya dana-dana mepet-mepet itu masih bisa itu. Asalkan umurnya nyanda, yes, umurnya sudah syaratnya ke lemu, semajer-majer lah masalah. Atau napa? Nyuwun sewu. Napa Pak Di? Tinggal 1 kilo. Apa? Sanglir itu. Wah, itu bukan aib itu. Itu boleh. Ya bukan termasuk aib. Malah sok sing sanglerku malah sing lemu. Saumpami kan itu. Nah, maka bahkan sebagian ulama di sini disebutkan hewan yang dikebiri. Boleh. Karena hewan yang dikebiri itu malah dagingnya lebih banyak. Nah, karena memang yang dikebiri itu dia khusus untuk hewan yang untuk pedaging. Ya. Nah, itu boleh. Hewan yang memang sengaja dikebiri itu adalah hewan yang pedaging, itu dagingnya lebih banyak. Nah, itu boleh. Ada khisi, itu namanya khisi. Khisi itu yang hewan yang dikebiri, ya, itu juga boleh. Ya, jadi itu tidak termasuk kategori cacat. Gitu. Wa a'lam bishawab. Menika Bapak Ibu rahimakumullah masih ada, gitu. Ini tidak cukup 1 berarti. Berarti masih ada pertemuan. Ya, masih ada, gitu. Ya, nanti terkait dengan tauzi itu adalah pembagiannya. Makatan Bapak Ibu rahimakumullah